Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Tentu luar biasa bukan? Kakak berharap semua dalam keadaan yang sehat, amin. Saat ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Persiapkan Alkitabnya, duduk dengan tertib. Kita mau mulai ibadah kita. Kita bersatu teduh sejenak. Amin. Kita mau puji kebesaran Tuhan. Kita mau puji keagungan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kita mau bernyanyi pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Untuk hukum Taurat kita pada minggu ini, yaitu dari hukum Taurat yang ke-6 dan artinya.
Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita bernyanyi pujian ini bersama-sama, Kudaki jalan mulia. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa kita pada minggu ini diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita ulangi bersama-sama ya adik-adik. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Adik-adik, di sini siapa yang senang disebut dengan anak yang taat? Kita sekarang temanya aku anak yang taat. Kita mau bernyanyi pujian dengan tema kita dengar-dengaran kepada mama papa. Kita memuji Tuhan bersama-sama.
Marilah kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita sebagaimana anak-anak di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan.
dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kepada kita mengajarkan bahwa Allah Israel itu dan adalah Allah kita, berbeda dari Allah-Allah yang lain. Firman Tuhan mengingatkan Allah kita itu adalah Esa, dan ajaran tentang monoteisme, hanya satu Allah, bukan sekumpulan dewa atau roh-roh, tetapi Allah kita adalah satu, Allah yang tunggal, yang senantiasa menolong, menuntun kita dari penciptaan, keadaan kita sampai dengan kematian kita. Dia adalah satu. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada orang Israel tentang bagaimana memprioritaskan Allah dari segalanya. Jadi Allah itu adalah di atas dari segalanya, di atas harta, milik, kepunyaan, bahkan di atas diri kita sendiri. Karena itu tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, memprioritaskan Allah. Dikatakan yang pertama bahwa Allah itu harus ditanam di dalam hati. Karena itu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi ditanam di dalam hati semua orang Israel, atau ditanam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Allah. Karena Allah lah pusat daripada kemauan, keinginan, dan bahkan tujuan dari kita ada dan tujuan akhir hidup kita nanti. Karena itu dia katakan harus ditanam di dalam hati orang Israel. Tuhan itu harus ditanam di dalam hati anak-anak Israel, atau sama dengan anak-anak sekolah minggu. Jadi Tuhan itu harus kita tanam di dalam hati kita. Jadi semua anak percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan itu harus menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, karena dia prioritas. Karena itu harus menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang apabila engkau sedang duduk di rumah,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan bahkan apabila engkau bangun. Jadi firman Tuhan itu harus bagian dari hidup sehari-hari. Jadi tidak terlepas apakah kita sedang bekerja atau sedang duduk atau bahkan sedang tertidur. Karena apa? Tadi dikatakan yang pertama, firman itu sudah ditanam di dalam hati. Jadi mau bekerja, mau belajar, atau mau tidur sekalipun, firman itu dikatakan di dalam firman Tuhan harus menjadi identitas pribadi. Itu pada ayat 8. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda di dahimu. Dikatakan di sana. Jadi dikatakan menjadi identitas pribadi. Sama seperti orang kan, kalau memakai mata kalungnya salib, itu identitas pribadi, menunjukkan bahwa dia seorang Kristen. Ada orang memakainya di kurabu, ada orang memakainya di gelangnya. Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 8, identitas pribadi di tanganmu, mau di gelangnya, mau jadi tanda cincin. Jadi dikatakan kalau orang melihat tangannya saja sudah tangan orang Kristen. Orang melihat mukanya aja udah muka orang Kristen, identitas pribadi. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 8, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi lambang di dahi di sini dikatakan. Jadi kalau bahasa Batak dikatakan di sana diholak-kolang ni matam. Jadi di sini harus lambang di dahi. Karena memang mata manusia tidak boleh, mata kita satu melihat ke kanan, nggak boleh, satu melihat ke kiri, nggak bisa mata manusia. Mata manusia kalau sekali melihat ke kanan berarti yang di dahinya dilihat. Kalau enggak sekali melihat ke kiri. Jadi mata kanan dan kiri itu kalau sekali melihat ke kanan berarti dilihatnya lambangnya, diingatnya bahwa jati dirinya Kristen. Kalau dia melihat kemana, jadi apa saja yang dilihat oleh matanya terus diingat di dalam hatinya, identitasnya, identitas pribadi seorang Kristen. Dan bahkan harus dikatakan lagi di sana, haruslah firman Tuhan itu menjadi identitas keluarga. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 9, haruslah engkau menuliskannya di tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi langsung identitas keluarga. Jadi Tuhan itu dikatakan ditanam di dalam hati Israel, ditanam di dalam hati anak-anak Israel, menjadi bagian hidup sehari-hari, menjadi identitas pribadi, dan menjadi identitas keluarga. Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita tentang bahwa Allah yang sangat diprioritaskan dalam segala hal. Amin. Kita berdoa. Tuhan, untuk firman-Mu yang menyapa kami, bahwa Engkau harus ditanam di dalam hati kami supaya bertumbuh subur, supaya jiwa kami dipenuhi oleh firman Tuhan dan kami bertumbuh di dalam firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu di rumah yang beribadah, berkati juga orang tua, berkati juga guru-guru sekolah minggu, dan berkati kami semua jemaat HKBP Volker. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita memuji Tuhan dengan pujian Goklas Niroha Doau Dingolukon.
Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, saatnya kita bersatu teduh, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Kita percaya setiap pujian kita tadi berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita bersatu teduh sejenak mengucap syukur. Oke adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa ya, adik-adik harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Bye-bye. Selamat hari Minggu. God bless you all.